monopoli adalah pasar yang unik, di mana terdapat seorang menjual dominan dalam pasar tersebut yang disebut sebagai monopolis. Monopolis dapat menentukan harga jual barang dan jumlah barang yang dijual tanpa perlu khawatir terhadap kompetitor. Meski begitu, seorang monopolis tetap harus memikirkan harga jual dan jumlah jual untuk memaksimalkan keuntungan yang didapat. Nah, untuk melakukan itu, seorang monopolis harus menentukan biaya dan karakteristik dari pasar permintaan yang kemudian ia gunakan untuk menentukan harga jual barang dan jumlah barang yang akan dijual yang mengikuti kurva permintaan. Sekarang, untuk menentukan output yang memaksimalkan profit, seorang monopolis harus mengatur output yang sesuai sehingga marginal revenue-nya sama dengan marginal cost. Pada grafik yang saya tunjukkan, dapat dilihat ada satu bagian di mana MC sama dengan MR atau marginal cost sama dengan marginal revenue yang terjadi pada P bintang dan Q bintang. Bisa dilihat bahwa marginal cost dan marginal revenue saling berpotongan. Nah, di sini ada dua bagian yang loss profit. Bisa dilihat pada P1 dan Q1 hingga P bintang ke Q bintang dan P bintang Q bintang hingga P2 ke Q2. Nah, untuk P1 dan Q1, kenapa terjadi loss profit? Itu karena perusahaannya memproduksi barang terlalu sedikit dan menjual barang terlalu mahal, sehingga marginal cost lebih kecil daripada marginal revenue. Nah, untuk P2 dan Q2, kenapa terjadi loss profit? Itu karena perusahaan menjual barang terlalu murah dan memproduksi terlalu banyak, sehingga marginal revenue-nya lebih rendah daripada marginal cost. Oke, lanjut ke dalam whole term for pricing, di mana tadi dijelasin bahwa dalam pasar monopoli sekalipun kita nggak bisa tahu harga sesuka hati. Kita juga nggak bisa taruh seberapa banyak output yang kita pengen jual sesuka hati. Karena balik lagi ada yang namanya demand, atau lebih tepatnya elastisitas of demand. Di mana tadi dijelasin bahwa quantity yang paling optimal untuk kita jual adalah ketika marginal revenue ketemu dengan marginal cost. Terus pertanyaan selanjutnya adalah di mana kita boleh tahu harganya atau markup seberapa besar yang bisa kita tahu. Karena toh dalam monopoli tentu harga akan di atas dalam marginal cost, tapi seberapa jauh itu pertanyaan selanjutnya. Makanya kita masuk dalam whole term for pricing. Di mana dalam whole term for pricing akan jelasin ke kita bahwa di mana harga yang bisa kita tahu atau markup seberapa jauh dari price terhadap marginal cost yang bisa kita lakukan. Nah, semua balik lagi ke dalam elasticitas of demand, di mana bisa kita lihat dalam kurva yang ada. Dalam um, demand yang elastik, ketika marginal cost bertemu dengan marginal revenue itu saling berpotongan, markup yang bisa dilakukan hanya sekecil ini. Sedangkan dalam demand yang inelastik, ketika marginal revenue bertemu dengan marginal cost, markup yang bisa dilakukan jauh lebih besar. Hal ini akan lebih masuk akal ketika kita masuk dalam rumus yang ada, di mana rumus dari rule term of pricing atau for pricing adalah P sama dengan marginal cost dibagi dengan 1 ditambah 1 bagi elasticitas of demand. Sehingga jika elasticitas of demand di titik ini atau di rumus ini lebih besar dari 1 atau which is elastic, tentu akan mengakibatkan price yang ada semakin kecil. Di sisi lain, jika elasticitas of demand di rumus ini lebih kecil dari 1, which is inelastic, tentu akan menghasilkan price yang jauh lebih besar. Oleh sebab itu, markup atau harga yang bisa ditaruh tergantung dalam elasticitas of demand. Hal ini berarti menyimpulkan dua hal. Pertama, semakin elastik demand yang ada dalam pasar monopoli tersebut, harga akan semakin dekat dengan marginal cost, membuat markup yang ada itu kecil. Kedua, semakin inelastik demand yang ada dalam pasar monopoli, harga akan semakin jauh dengan marginal cost, membuat markup yang ada besar. Hal ini menyimpulkan bahwa ketika kita pakai rule term for pricing, kita bisa tahu marginal revenue dan marginal cost-nya di titik mana, saling berpotongan, dan kita juga bisa tahu harga terbaik yang bisa kita taruh dalam pasar monopoli sebagai monopolis dalam pasar tersebut. Oleh sebab itu, sekian whole term for pricing untuk pelajaran mikroekonomi terkhususnya dalam pasar monopoli. Terima kasih. Selanjutnya adalah apa itu monopoli power. Monopoli power mengacu pada situasi di mana satu perusahaan memiliki kendali yang signifikan atau dominan atas pasar tertentu. Ini berarti perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga, kuantitas, dan kondisi pasar secara keseluruhan.
Monopoly power dapat timbul ketika tidak ada pesaing yang signifikan di pasar atau ketika perusahaan memiliki keunggulan yang signifikan seperti akses eksklusif terhadap sumber daya langka, teknologi yang unggul, atau perlindungan hukum yang kuat. Kemudian adalah cara mengukurnya, yaitu menggunakan index Lerner. Index Lerner mengukur kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi harga di pasar. Indeks ini dihitung dengan membagi markup harga, yaitu perbedaan antara harga dan biaya margin dengan harga pasar. Semakin tinggi nilai indeks Lerner, semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menetapkan harga di atas biaya marginnya, yang menunjukkan adanya monopoly power. Jadi dari mana saja sumber monopoly power? Oke, jadi sumber monopoly power itu ada 3. Yang pertama itu the elasticity of the market demand, yang kedua the number of the firm in the market, sama yang ketiga itu the interaction among firm in the market. Oke, jadi the elasticity of the market demand itu maksudnya itu jika semakin tidak elastis di market produsen itu, maka semakin besar kemampuan perusahaan tersebut untuk menentukan harga pada pasar. Jadi power untuk menentukan harga perusahaan tersebut itu akan lebih besar. Atau misalnya jika terdapat lebih dari satu perusahaan pada market tersebut, maka elastisitas perusahaan akan lebih elastis daripada elastisitas pasarnya. Oke, yang kedua itu the number of the firm in the market. Jadi ada 2. Yang pertama itu barriers to entry, yang kedua itu adalah economies of scale. Jadi yang pertama ini barriers to entry itu maksudnya itu misalnya ada hak paten atau hak cipta. Jadi perusahaan itu tidak dapat masuk ke pasar tersebut karena terdapat hak-hak tersebut. Oke, atau misalnya perusahaan tersebut nih mendapatkan hak dari pemerintah, misalnya PT KAI atau PT PLN, di mana misalnya PT KAI diberikan kemampuan untuk memonopoli jasa untuk memberikan layanan kepada masyarakat untuk berpindah menggunakan rel, atau misalnya PT PLN di mana dikasih kemampuan untuk memonopoli untuk mendistribusikan listrik se Indonesia. Yang ketiga itu di interaction among firm in the market. Jika persaingan ketat, maka persaingan pasarnya itu akan berkurang. Jadi misalnya nih ada beberapa perusahaan dalam market tersebut. Jika salah satu perusahaan menaikkan harga, maka marketnya itu akan pindah ke perusahaan yang tidak menaikkan harga. Jadi perusahaan yang tidak menaikkan harga tersebut akan mendapatkan market yang lebih besar daripada perusahaan yang menaikkan harga. Jadi terkadang perusahaan itu bekerja sama. Jadi mereka itu menaikkan harga secara bersamaan, tapi produksinya itu sedikit saja, jadi dapat menguatkan pasar tersebut seperti itu. Oke, jadi apa itu monopoli alamiah atau monopoli natural? Jadi monopoli alamiah ini adalah perusahaan yang dapat memproduksi output dengan biaya yang lebih rendah daripada perusahaan lainnya. Jadi perusahaan itu lebih efisien untuk melayani satu pasar tersebut daripada jika kompetitor melayani pasar tersebut. Jadi misalnya PT KAI. PT KAI ini adalah satu perusahaan monopoli alamiah. Jadi perusahaan ini tuh dapat memonopoli jasa misalnya untuk masyarakat bepergian menggunakan rel dari kota ke kota. Jadi jika di mana ada perusahaan tersebut ingin menjadi seperti PT KAI ini, akan susah bagi mereka karena harga yang akan dikeluarkan oleh perusahaan tersebut akan jauh lebih mahal daripada perusahaan PT KAI ini, yang dimana perusahaan PT KAI ini adalah perusahaan monopoli alamiah. Jadi pada perusahaan monopoli alamiah ini, jika pemerintah ingin menerapkan regulasi harga, maka bisa jadi perusahaan monopoli alamiah ini akan mengalami kebangkrutan atau kerugian. Misalnya pada grafik di sebelah kiri sini, jika pemerintah menentukan harga pada PC, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian karena PC itu dapat dilihat ada di bawah AC, yaitu average cost. Jadi jika pemerintah ingin menetapkan regulasi harga, pemerintah harus memberikan harga pada PR, akan lebih efisien pada PR, karena perusahaan tersebut dapat dilihat bahwa AC sama dengan MR-nya. Jadi di mana harga biaya produksi itu masih tertutup oleh harga PR tersebut. Seperti itu. Terima kasih.